Selamat pagi Bapak Ibu, kita akan melanjutkan materi kita terkait volume benda putar. Nah, mari kita perhatikan sebuah benda pejal berikut ini, di mana benda pejal ini terletak di interval X sama dengan A sampai dengan X sama dengan B. Nah, mari kita perhatikan luas penampang dari benda pejal ini. Misalkan luas penampang dari benda pejal ini adalah A, ya. Dan kemudian misalkan kita mengiris benda pejal ini tipis-tipis, ya, sehingga kita peroleh sebuah silinder tipis, gitu ya. Sebuah silinder tipis, dan kemudian kita ambil sebuah titik sampel. Misalkan titik sampel itu adalah XI bar, di mana XI bar itu adalah sebarang bilangan yang terletak di antara XI kurang 1 dan XI. Nah, kemudian kita perhatikan silinder tipis tadi, di mana silinder tipis tadi memiliki ketebalan delta XI. Ya. Nah, dengan demikian volume dari silinder tipis ini ya, bisa kita dekati dengan delta V sama dengan luas penampang ya di titik sampel ini ya. Jadi A X I bar dikali dengan ketebalannya. Ketebalannya adalah delta XI. Nah, itu adalah volume dari sebuah silinder tipis ya yang kita iris. Nah, bagaimana dengan volume dari keseluruhan benda pejal ini? Ya, volume dari keseluruhan benda pejal ini dapat kita peroleh dengan cara menjumlahkan seluruh irisan tipis. Ya, jadi benda pejal ini kita iris sampai n bagian, gitu ya, sebanyak mungkin, ya, menjadi silinder-silinder tipis dengan ketebalan delta XI, ya, sehingga kita akan peroleh banyak silinder tipis, ya. Kemudian volume dari benda pejal ini dapat kita peroleh dengan cara menjumlahkan volume dari seluruh silinder tipis tersebut, ya, sebanyak n silinder tipis, ya, sehingga dapat kita tuliskan ya volume dari benda pejal tadi sebagai V, kita aproksimasikan dengan sigma A XI bar dikalikan dengan delta XI, ya, dari I sama dengan 1 sampai dengan N, ya. Nah, kalau misalnya kita ambil norma partisi mendekati 0 ya, atau kita ambil jumlah menuju tak hingga, ya, maka volume dari benda pejalnya adalah V sama dengan V sama dengan integral AX dx dari A sampai B. Nah, untuk menambah pengetahuan Bapak Ibu, mari kita lihat sebuah contoh soal berikut ini. Nah, kita ambil contoh soal benda putar yang diputar ya, yang dihasilkan dengan cara memutar suatu daerah mengelilingi sumbu X. Nah, carilah volume benda pejal putar yang diperoleh dengan memutar daerah yang berada di bawah kurva Y sama dengan akar X, sumbu X, dan garis X sama dengan 1 mengelilingi sumbu X. Nah, terdapat beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama adalah kita membuat sketsanya dulu. Sketsa daerah yang akan diputar terhadap sumbu X. Nah, dari soal tadi diketahui bahwa daerah yang diputar itu berada di bawah kurva Y sama dengan akar X. Ini adalah kurva Y sama dengan akar X yang berwarna biru. Kita simpulkan saja dengan Fx, ya. Fx sama dengan akar X, ya. Nah, kemudian daerah ini juga dibatasi oleh garis X sama dengan 1, garis yang ini, dan juga dibatasi oleh sumbu X, ya. Nah, daerah ini yang diberi arsiran ini
diputar mengelilingi sumbu X, sehingga akan kita peroleh sebuah benda pejal putar seperti berikut ini, atau animasinya bisa kita lihat sebagai berikut. Jadi ini adalah daerah tadi yang bisa kita putar mengelilingi sumbu X. Ini adalah sumbu X, sehingga kita akan peroleh benda pejal putar seperti ini. Ya, kita putar dari 0 radian sampai dengan 2pi radian. Ya. Nah, kemudian untuk menghitung volume benda putar, ya, sama seperti pada pendahuluan tadi, kita buat sebuah irisan pada daerah tersebut, ya. Kita buat sebuah irisan, ya, yang berjarak X, ya, dari 0, kemudian memiliki ketebalan delta X, ya, dan tinggi dari irisan yang kita buat ini adalah akar X, ya. Kemudian kalau kita putar, ya, daerah yang kita iris ini tadi, ya, sebenarnya kita peroleh sebuah silinder tipis seperti ini, ya. Kalau kita lihat animasinya seperti berikut. Jadi kita putar tadi ya daerah yang kita iris tadi, ya, kita putar mengelilingi sumbu X, akan kita peroleh sebuah silinder tipis dengan ketebalan delta X, ya, ketebalan delta X, dan jari-jari dari silinder tipis ini adalah akar X, ya. Nah, sehingga bisa kita peroleh volume dari silinder tipis tadi adalah dengan menggunakan rumus volume dari sebuah silinder, gitu ya, dimana rumus volume dari sebuah silinder yang sudah kita pelajari tadi itu adalah V sama dengan luas penampang dikalikan dengan ketebalannya, ya, sehingga bisa kita tuliskan silinder tipis ini akan memiliki volume sebesar Pi dikalikan dengan R kuadrat. Nah, jari-jari silinder tipis ini adalah akar X, ya, dikuadratkan kemudian dikalikan dengan ketebalan dari silinder tipis ini, yakni delta X. Nah, kalau misalnya kita mengambil titik sampel di sini adalah XI, maka kita bisa tuliskan juga delta V sama dengan Pi kali akar XI dikuadratkan, ya, dikalikan dengan delta XI, ya, sehingga akan kita peroleh delta V sama dengan Pi kali akar XI dikuadratkan dikalikan dengan delta XI, sehingga kita peroleh sama dengan Pi dikalikan dengan XI dikalikan dengan delta XI. Nah, selanjutnya kalau kita mengiris benda pejal tersebut, ya, mengiris benda pejal tersebut menjadi banyak bagian, maka volume dari benda pejal tersebut adalah jumlah dari seluruh volume benda pejal tersebut. Volume silinder tipis yang kita iris, ya. Sehingga delta V untuk setiap lempengan tipis tadi itu kan adalah Pi dikali XI dikali delta XI, ya. Sehingga volume dari keseluruhan benda pejal itu kita peroleh dengan cara menjumlahkan silinder-silinder tipis tadi, ya. Sehingga kita peroleh sigma Pi dikali XI dikali delta XI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N. Ya, kita mengirisnya sampai N bagian, gitu ya. Nah, kalau kita mengambil partisi normal partisi menuju 0, gitu ya, atau kita mengambil jumlah tak hingga, itu maka akan kita peroleh V sama dengan integral Pi dikali X dx dari 0 sampai 1. Nah, kalau Bapak Ibu selesaikan integral ini dengan benar, maka akan diperoleh V sama dengan Pi per 2 satuan volume. Nah, demikian materi kita untuk pada hari ini.